Presiden Joko Widodo menyebut satu persatu nama bakal calon presiden maupun calon wakil presiden di Pilpres 2024 saat menghadiri peringatan ulang tahun ke-50 P3. Namun, Jokowi tak menyebut ciri-ciri bakal capres pilihannya dalam acara tersebut. Presiden Jokowi hadir dalam peringatan hari ulang tahun Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan P3 pada pekan lalu. Tak hanya Jokowi, sejumlah menteri seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Mahfud MD ikut mendampingi Jokowi di ulang tahun Partai Ka'bah tersebut. Sementara dari perwakilan Ketua Umum Partai, nampak Agus Harimurti Yudhoyono juga hadir. Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi menyebut satu persatu tokoh yang dianggap sebagai kandidat bakal calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Ini calonnya siapa sih? Mulai dari Prabowo Subianto, Erick Thohir, Sandiaga Uno hingga AHY. Yang menarik, tanpa menyebut nama, Jokowi mengungkapkan ada kandidat capres yang tak bisa hadir saat itu. Hingga saat ini selain Prabowo, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan AHY, sejumlah nama juga digadang-gadang masuk dalam bursa capres-cawapres. Di antaranya, Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Puan Maharani. Lantas siapakah kandidat yang tak bisa hadir yang dimaksud Jokowi? Tim TV One mengabarkan. P3 ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua loh, hadir semua di sini. Calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang saya kenal ada Pak Prabowo. Yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir. Yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno. Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Saya hampir lupa. Juga ada Pak Mas AHY. Dan tentu saja juga ada Ketua Umum P3. Masih ada yang belum saya sebut dan nanti. Yang hadir. Presiden Joko Widodo menyebut satu persatu nama bakal calon presiden maupun calon wakil presiden di Pilpres 2024 saat menghadiri peringatan ulang tahun ke-50 P3. Lantas, apa makna endorse Jokowi terhadap sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024? Presiden Jokowi hadir dalam peringatan hari ulang tahun Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan P3 pada pekan lalu. Tidak hanya Jokowi, sejumlah menteri seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Mahfud MD ikut hadir dalam acara tersebut. Sementara dari perwakilan Ketua Umum Partai, nampak Agus Harimurti Yudhoyono juga hadir. Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi menyebut satu persatu tokoh yang dianggap sebagai kandidat bakal calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Mulai dari nama Prabowo Subianto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, hingga AHY. Adanya banyak nama, ada banyaknya pertarungan ide, gagasan, dan semua orang masih jadi makin semangat gitu untuk hari ini dan masa depan. Karena mengesankan seorang presiden seperti Bapak Jokowi, ya mendorong adanya ayo maju gitu, supaya terjadi kompetisi, pertukaran ide, tukar tambah pikiran sebelum peluitnya ditiup atau batas pendaftarannya ditutup, dan membuat setiap orang-orang yang punya potensi ya sudah berusaha jadi makin semangat, Mas Bay dan Mbak Vita. Dan ini adalah sebuah upaya untuk melanjutkan kepemimpinan, dan seorang pemimpin yang sebelumnya tentu memiliki concern
Karena kalau kita lihat Pak Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan, tentu ia ingin apa yang telah dibangun, apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, apa yang telah dibuat itu juga diberlanjutkan, ada keberlanjutannya. Yang menarik, tanpa menyebut nama, Jokowi mengungkapkan ada kandidat capres yang tidak bisa hadir saat itu. Sejumlah nama juga digadang-gadang masuk dalam bursa capres dan juga cawapres. Di antaranya Erlangga Hartarto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Puan Maharani. Ini seharusnya negarawan, presiden yang sudah selesai 2 periode, bahkan dengan tingkat kepuasan yang makin tinggi ya. Anda lihat Litbang Kompas mengatakan 69. Jadi ketika orang puas pada dia kembali menunjukkan sebagai bapak bangsa, negarawan, menyebut semua saja gitu. Yang punya peluang buat maju. Walaupun tentu orang akan rindu calon yang satu lagi kok belum disebut misalnya begitu ya. Tapi siapa tahu ada kesempatan untuk menyebut semua calon. Nah yang kedua yang agak penting adalah informasi kita tentang siapa yang kira-kira kalau orang masih boleh menggunakan istilah kingmaker itu ya, atau kira-kira preferensinya kemana, kan tidak kita peroleh hanya dari pertemuan siapa dengan siapa di hari ulang tahun partai. Ini hati-hati loh, ini secara khusus kan hari ulang tahun partai, ditambah dengan HIPMI kemarin gitu ya. Kan tidak hanya dari situ. Kalau saya sering misalnya menanyakan, ada beberapa teman saya misalnya Prof. Paiman Raharjo itu dia ketua sedulur Jokowi, habis ketemu presiden, kan kita tanya sama dia. Ngobrol Pak gitu. Iya ngobrol Pak, siapa Pak kira-kira. Nah kita dapat lagi. Atau teman-teman di sini kan pasti punya juga banyak informasi background untuk siapa lagi sih gitu. Nah yang ketiga, memang pada ujungnya nanti orang menambah-nambah lagi dengan siapa bertemu dengan siapa, berapa lama, di mana. Nah Valdo yang lebih tahu nih, misalnya kan kita tahu kalau terakhir-terakhir ini yang ketemu dengan Pak Presiden itu Pak Prabowo kan. Nah lalu ditanya apa isi pertemuannya, rahasia katanya. Nah jadi semua ini membuat kelengkapan sambil kita tambahkan dengan misalnya beberapa bagian puzzle lain yang kenapa ya Ganjar mania jadi Prabowo mania misalnya. Itu kan apakah ini tidak merupakan tekanan ya? Artinya bagi calon lain yang belum dimunculkan oleh PDI Perjuangan misalnya. Tapi itu interpretasi kita semua. Basisnya ada perubahan pola dan itu bagus. Lalu kita cari-cari lagi, ini pola berubah, artinya apa ya bagi yang lain? Yang saya kenal ada Pak Prabowo. Lantas, apa makna endorse Jokowi kepada sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan.